Kalau kita besarkan Allah dalam hati kita, maka terasa kecil dan hampa dunia ini. Tapi kalau kita besarkan dunia ini, maka kalau dia sudah menguasai hati kita, ketika dia hilang, maka hilanglah kita. Maka Allah Subhanahu wa taala selalu mengajarkan kita walitukabbirullah, besarkan Allah Subhanahu wa taala. Penyakit yang diderita orang modern adalah takut sama sedih. Makanya orang yang masuk surga itu digambarkan Allah sifatnya ala inna awliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Tak ada rasa takut dalam hatinya, tak ada rasa sedih. Apa beda takut dengan sedih? Takut menghadapi masa depan. Apa beda takut dengan sedih? Sedih terhadap masa lalu, sedih terhadap kenangan yang begitu panjang, sedih terhadap kasih sayang yang begitu dilupakan. Takut bagaimana melangkah ke masa depan. Takut dan sedih itu dicabut Allah dari hati orang-orang yang berserah diri kepada Dia. Itulah gunanya kita berserah. Kita tempelkan kening ke lantai, yang tinggi dan mulia hanya Dia. Kita katakan subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Aku tak ada apa-apanya. Kita duduk bersimpuh dan berkata 8 laporan kita kepada Dia. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Di saat kita berserah kepada Dia, disitulah Dia akan mengembalikan kita. Sesungguhnya ujian itu Dia kasih supaya sujud kita lebih lama. Sesungguhnya ujian itu Dia kirimkan ke kita supaya doa kita lebih khusyuk. Sesungguhnya kesusahan itu Dia datangkan kepada kita. Ada seorang hamba sempat khilaf dan lupa kepada Allah, tapi Allah sayang kepada dia. Dikirimkannya 1, 2, 3 ujian sehingga balik hamba itu mendekat kepada Allah. Andai tidak lupa, tidak lalai kepada Allah, sesungguhnya di balik ujian itu Allah ingin mengangkat derajat. Andai derajat sudah diangkatnya, sesungguhnya orang itu sudah diletakkannya di surga Jannatul Firdaus. Tapi begitu dilihat amalnya kurang, maka sesungguhnya ada amal yang bisa menambah berat itu, yaitu amal sabar. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang yang sabar itu balasannya bighairi hisab. Tak bisa dihitung dengan alat penghitung apapun. Unlimited, hanya Allah saja yang dapat menghitungnya. Antara amal yang mengalir kepada orang yang sudah meninggal dunia, yang pertama, datanglah saat kepada Nabi, ya Rasulullah, ummi matat, emakku sudah meninggal. Afa atasaddaqu anha? Apakah kalau aku bersedekah pahalanya sampai ke almarhumah emakku? Kata Nabi, tasaddaq, bersedekahlah saat. Ayu sadaqatu afdal? Apa sedekah yang paling afdal? Kata Nabi, saqiyul ma, memberi air minum. Lalu kemudian yang kedua adalah mengirimkan doa. Ketika Sayyidatuna Aisyah lewat di makam Baqi, kata Nabi, kalau kau lewat jangan diam saja, doakanlah mereka. Apa doanya? Assalamualaikum ya ahlad diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun yarhamullahul mustaqdimina wal mustakhirin nas'alullaha lana wa lakumul afiyah. Tapi doakan putus Pak Ustadz. Orang kalau sudah meninggalkan putus. Idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu. Kalau anak Adam sudah meninggal, maka putuslah amalnya. Yang putus itu amal dia. Orang meninggal itu amalnya putus. Itu pun tidak semua amal dia. Yang ketiga yang sampai kepada mereka adalah tahlil. Man halala sab'ina marratan summa ahda sawabahu lil mayyit yantafi'u bihi. Siapa yang bertahlil 70 kali, dihadiahkannya pahalanya untuk orang meninggal dunia, maka orang yang meninggal itu mendapatkan manfaat dari tahlil itu. Hari ini banyak kita melihat orang menyepelekan, masih hidup pun orang tuanya diletakkannya di panti jompo. Begitu juga dengan anak yang tak berbakti kepada orang tua, melakukan perbuatan yang dilakukannya itu adalah akan menjadikan hidupnya bergelimang air mata, tak pernah menempuh kebahagiaan. Ada satu dosa yang dibalas Allah di dunia dan di akhirat tetap dapat. Jangan heran kita kalau ada orang pecandu narkoba di dunia hidupnya tenang. Jangan heran kita kalau lihat ada orang pemabuk pezina di hidupnya di dunia tenang. Tapi ada satu dosa di dunia dapat, di akhirat dapat. Apa itu? Durhaka kepada orang tua.